Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudaraku semua, pencinta renungan The Message. Saudaraku, tidak ada kedewasaan tanpa pengalaman dengan Allah. Tidak ada kedewasaan tanpa proses mengalami Allah. Karena justru pengalaman dengan Allah di dalam kehidupan itulah yang akan mendewasakan kita. Karena Tuhan akan memakai keadaan-keadaan yang sulit, menyakitkan, untuk mendewasakan kau dan saya. Memang ini sangat bertolak belakang dengan harapan banyak orang, bertentangan dengan banyak pemikiran orang. Karena banyak orang berpendapat bahwa aku beragama supaya lancar jalanku, supaya banyak berkahku, supaya enteng rezekiku, supaya hidupku nyaman, aman, dilapangkan jalanku. Tetapi ternyata Allah yang benar tidaklah demikian. Ini fakta, saudaraku. Anda harus mulai meriset ulang pemahamanmu tentang bertuhan dengan benar, beragama dengan benar. Tetapi Allah itu Allah yang cerdas, yang punya cara, yang akan menggunakan keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan itu untuk membuat kau dan saya itu bertumbuh dewasa. Dari hal itu kita bisa mengerti hubungan dengan Allah sebagai Bapa dan kita anak. Hubungan antara kita dengan Allah sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Karena justru melalui pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu, kita dapat menemukan hubungan yang benar, yang proporsional antara kita seorang manusia kepada Allah Sang Pencipta kita. Dalam Mazmur 73 akhirnya kita temukan puncak pengenalan pemazmur akan Allah yang ditandai dengan pengakuan, kalimatnya begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, ini pengakuan yang sangat luar biasa. Karena sejatinya bagi Allah kita adalah segalanya, yang karenanya Bapa rela memberikan putra tunggalnya untuk engkau dan saya. Kalau Allah menjadikan kita biji matanya, anaknya, kekasihnya, mestinya kita juga memperlakukan Allah sama seperti itu. Allah segalanya, Allah prioritas bagi kita, yang ditandai dengan pengakuan seperti pemazmur yang dituliskan tadi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu harusnya orang yang bertuhan dengan benar mengerti akan poin ini, saudaraku. Karena ketika seseorang masih menaruh pengharapan dan perlindungannya kepada sesuatu materi dunia, penghiburan dunia, berarti orang itu belum bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidupnya. Saya ngomong begini sulit ya untuk berbicara kepada orang muda atau orang tua yang sudah lama hidup dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai harta kekayaan satu-satunya. Aku masih muda, pastor, tidak bisa aku. Kau harus bisa. Karena dari muda kau melakukan itu, Tuhan pegang hidupmu. Apalagi orang yang sudah berusia, lanjut usia. Kau mau apa lagi, saudaraku? Kalau tidak kau jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupmu, kau mau apa lagi? Kau mau sehebat apa, saya tanya. Usiamu dah senja. Betul. Kekayaanmu tidak bisa menunggumu, tidak bisa menopangmu sampai di kekekalan. Maka hari ini, kalau kita menyadari bahwa kita belum menjadikan Tuhan harta kekayaan satu-satunya dalam hidup kita, kita masih punya waktu untuk berubah. Kita masih punya waktu untuk mengubah diri dan bertobat, saudaraku. Karena orang yang mengalami pengalaman seperti ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia disadarkan, misalnya Anda dengar renungan begini, Anda dicelikkan mata hatimu, pengertianmu, kau sadar, aduh ya betul ya, renungan ini ngomong ini benar ya, aku harus bertobat nih. Ternyata satu-satunya bukan Tuhan yang kucintai, ternyata duitku, ternyata gelarku, ternyata pasanganku, atau apapun lah, hobi-hobiku. Kita mulai bertobat.
Dan kalau kita mengalami pengalaman seperti ini, Anda berubah, itu adalah ciri Anda mengasihi Tuhan. Oh, ternyata kau mau berubah, mau lebih mengasihi Tuhan. Wah, luar biasa saudaraku. Dan ingat ya, orang yang tidak mengasihi Tuhan dalam waktu sekejap, ya, dia pasti akan menyesal di dalam titik nadir hidupnya suatu hari nanti. Betul, sekejap dalam arti begini, kalau kau dengar renungan begini, kau dengar firman begini, kau tidak segera buru-buru, sekejap mata, segera bertobat, kau akan semakin hari semakin keras dan jauh dari Tuhan. Tetapi memang tidak bisa sekejap berubah, saya tahu. Tapi buru-burulah kau rangsang dirimu untuk berubah. Bertahap dari level 1 sampai ke level sempurna. Amin saudaraku. Maka kau baru bisa berkata seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Setelah kau dan saya melewati proses, dan prosesnya menyakitkan, baru kalimat itu bisa keluar tulus dalam hati kita. Pada waktu seorang Kristen mengalami pertobatan awal, saudaraku, banyak kita yang mengalami yang disebut dengan cinta mula-mula. Kelihatannya orang yang mengalami cinta mula-mula ini mengasihi Allah dengan menggebu-gebu. Tetapi kasih dari orang Kristen yang baru itu belumlah dewasa. Belum dewasa. Cinta mula-mula harus disertai dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dengan seiring dengan kedewasaan rohani seseorang, maka seseorang akan mengasihi Tuhan dengan sempurna, dengan dewasa, dengan apa ya? Dengan proporsional, dewasa. Kita kalau anak ya udah gede, mengasihi orang tua itu lebih dewasa. Kasih kita lebih dewasa, lebih matang. Kasih yang dewasa itu begini saudaraku, membangun hubungan yang harmoni, yang proporsional dengan Allah. Dalam pembacaan firman, dalam doa syafaat, doa pribadi dengan Tuhan, doa puasa dengan Tuhan. Kita mulai menyendiri, meminta tuntunan Tuhan. Itu apa ya saudaraku, boleh saya katakan kasih yang dewasa. Aku ingin dekat sama Tuhan. Aku gak bisa gak ada waktu sama Tuhan. Aku mau ingin dekat-dekat aja sama Tuhan. Ingin mengerti apa yang menjadi sarannya, menjadi didikannya. Aku ingin dituntun oleh Dia, pribadi yang sempurna itu. Itu loh saudaraku. Itu kasih yang dewasa. Kasih kepada Allah yang dewasa. Dan Allah memang menghendaki hubungan yang dewasa dengan anak-anaknya. Dan hubungan yang dewasa itu ditentukan oleh kedewasaan kasih seseorang kepada Allah. Kalau seseorang mengasihi dengan tulus dan terus terbimbing melalui perjalanan waktu, lama-lama kasihnya itu akan menjadi dewasa. Maka kalau seseorang mengisi hatinya dengan berbagai kesenangan tanpa batas, tidak berhenti, ia bisa sampai pada level tidak akan pernah bisa mengasihi Allah dengan benar, apalagi dengan dewasa. Gak bisa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlatih mengasihi dunia, bukan manusia surgawi. Jadi, saudaraku, sejatinya orang sudah bisa mempertimbangkan apakah suatu hari nanti di kekekalan dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita hari ini mengerti kebenaran begini, tiap pagi saya suarakan begini, kebenaran yang murni ini, saya kira para pendengar renungan The Message sudah mulai sadar bahwa Anda mengasihi Allah dengan benar apa enggak? Perjuanganmu itu benar apa enggak? Anda bisa menilai kok. Betul ya? Dengan wawasan kebenaran yang Anda mengerti ini akan membuat Anda semakin sadar positioning Anda, posisi Anda bertuhan dengan benar atau tidak. Jadi saudaraku, tidak ada kata yang bisa menggantikan keadaan di mana seseorang menjadi kekasih Allah, menjadi anak-anak Allah yang dewasa, di mana hubungan antara orang percaya dan Allah itu harmoni. Dan ingat, Allah bisa menikmatinya. Saya rindu Tuhan itu menikmati hubungan kita dengan Dia. Karena mengasihi Allah itu bukan sebuah karunia, tapi adalah buah dari perjuangan untuk kita mengekang kehendak bebas kita,
masing-masing individu untuk semakin aku menaruh cintaku, menaruh hormatku, menaruh prioritasku hanya kepada Tuhan. Dan seseorang bisa sangat mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, atau setengah mengasihi Tuhan, seperempat mengasihi Tuhan. Itu depends kepada pilihan kita masing-masing. Ingat, itu buah perjuangan kita. Maka keterikatan kita dengan Allah harus semakin kuat, sehingga membawa kita kepada percintaan dengan Allah, dan kita tidak bisa menoleh ke belakang lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perjalanan waktu hari hidup kita, Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita di hadapan tahta pengadilan Allah itu, barulah kita sadar bahwa sepenuhnya bahwa nasib dirinya ditentukan oleh keputusannya sendiri. Dan dia tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mempersalahkan Allah. Tuhan pasti memberi kesempatan seseorang untuk mengasihi dia, tetapi tergantung bagaimana respon manusia itu masing-masing. Selama kita masih hidup dalam kewajaran anak dunia, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Ingat ini baik-baik, saudaraku. Roh Kudus pasti menolong kita untuk mengasihi dia. Bagaimana sih Allah maunya? Roh Kudus pasti tuntun kita. Tapi di sini dibutuhkan keberanian kita untuk berkomitmen mencintai Tuhan dengan sungguh, saudaraku. Selain itu juga dibutuhkan kenekatan untuk kita mengasihi Allah dengan meninggalkan percintaan dunia kita. Itu harus, gak bisa dua-dua jalan, saudaraku. Maka kalau kita sadar bahwa kedudukan dan posisi kita adalah kedudukan dan posisi yang istimewa di mata Allah, seharusnya kau dan saya berani menjadi orang-orang yang nekat untuk Tuhan. Nekat untuk Tuhan, nekat untuk kesenangan Tuhan, nekat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi buktinya iya gak? Banyak orang tanggung sama Tuhan, kasih remah, ganggu lagi pekerjaan Tuhan. Ngakunya Kristen tapi ganggu pekerjaan Tuhan. Ingat saudaraku, kita berani untuk hidup tidak wajar seharusnya. Amin. Pekerjaan punya Tuhan, berikan untuk Tuhan yang terbaik. Keluargamu untuk Tuhan, beri untuk kepada Tuhan yang terbaik. Pelayananmu di gereja lokalmu, kasih buat Tuhan, kasih yang terbaik. Kita berani hidup tidak wajar. Jangan diomongin, oh jangan, gak usah berlebih lah sama Tuhan. Apalagi sama urusan pekerjaan Tuhan. Salah, seharusnya kau harus berani, nekat. Tidak wajar di mata manusia, tapi wajar di mata Allah. Karena kita segenap hidup untuk Tuhan. Dan kalau seseorang menjalaninya, keselamatan yang Allah sediakan dapat dialami dan dimiliki oleh orang itu. Saudaraku, sekali lagi, hal mengasihi Allah adalah satu hal yang sangat pribadi. Tidak dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh Allah itu sendiri. Masing-masing individu dapat menggerakkan hatinya untuk mengasihi Allah. Suatu hari orang akan sangat menyesal ketika ia ada di hadapan Allah, karena selama hidup di bumi ia tidak mengasihi Allah. Karena orang tidak bisa mengasihi Allah dalam waktu yang pendek. Tetapi dalam waktu yang pendek orang bisa mengubah ambisinya untuk berjuang, aku mau. Kalimat aku mau dulu, meskipun hatinya belum mau. Tapi orang bisa berani berkata, aku mau untuk Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Dalam sekejap Anda bisa begitu. Maka biarkan Roh Kudus bekerja, niatmu ada, itu akan jadi satu paket kuat untuk mengasihi Allah yang kau bangun dari perjalanan waktu yang panjang, yang menyakitkan. Tapi ujungnya kau akan berhenti di perhentian yang benar. Renungkan ini saudaraku. Perjuangkan cintamu kepada Allah. Ini hari Minggu loh, jangan lupa ke gereja. Ya, ke gereja lokalmu saudaraku. Mau jalan-jalan mau apa nanti, ke gereja dulu. Gak usah online, harus onsite. Dukung gereja lokalmu, doakan gembalamu, doakan semua aktivis-aktivis di gerejamu, dan jadilah berkat di sana. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.